Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa jumpa lagi pada acara wisata religi di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Pemirsa, jika suatu ketika Anda menjumpai bangunan di Jalan Laut Se, Pasar Baru, Jakarta Pusat, yang ornamennya berwarna merah, kuning, dan hijau, pasti Anda tidak menduga kalau bangunan itu adalah sebuah masjid, tempat ibadahnya orang-orang Islam. Sebab jika dilihat dari luar gedung, tidak ada yang membedakan dengan gedung yang ada di sebelah kanan dan kirinya, yakni sama-sama berbentuk ruko. Terlebih lagi masjid tersebut tidak memiliki kubah sebagaimana bangunan masjid pada umumnya. Masjid tersebut diberi nama Masjid Laut Se. Kenapa dinamakan Masjid Laut Se? Berikut penjelasan dari humas masjid tersebut yang bernama Bapak Haji Yusman Iriansyah SE. Yang pertama, kenapa dinamakan Masjid Laut Se, Pak Haji? Ya, pertama itu karena kita Kodaro berada di Jalan Lause gitu ya. Nama jalannya Jalan Lause, ya udah kita gampangnya aja ngambil nama Lause, dan itu menjadi satu alasan kita memberi nama itu dengan nama Mandarin itu karena salah satu misi kita itu berada di lingkungan pecinan ini dan mereka kita menyampaikan Islam ke kalangan Tionghoa. Jadi kita supaya akrab sama mereka aja dari nama masjidnya, nama bukan biasa masjid bahasa Arab ya, lain bahasa Mandarin. Jadi mereka menganggap ada sesuatu apa ini masjid, jadi mereka familiar aja. Betul. Pada itu kita bikin juga ornamen masjid kita, suasananya bukan seperti masjid. Mungkin mereka dengan melihat warna-warni dengan bentuknya mungkin seperti kelenteng atau wihara. Jadi mereka merasa nggak datang ke masjid. Betul. Nah itu yang kita mempermudah aja supaya saudara kita dari Tionghoa itu merasa nyaman datang ke sini untuk pertama mungkin diskusi tentang agama, sharing tentang agama Islam. Yang kedua itu memang ternyata mereka juga sudah banyak niat pengen menjadi mu'alaf, minta dibimbing syahadat di sini. Gitu. Jadi lebih mempermudah mereka datang dan mereka nyaman datang ke sini. Gitu. Artinya dengan pola begitu lebih familiar. Familiar sekali. Masjid Laut Se sengaja dibangun dengan ornamen bernuansa Mandarin karena berdiri di daerah pecinan agar orang-orang Tionghoa yang berkunjung merasa nyaman. Rupanya, strategi dakwah yang dilakukan itu sangat efektif dan terbukti Masjid Laut Se telah menjadi saksi bisu sebagai jembatan ribuan warga etnis Tionghoa di Indonesia masuk Islam. Berikut penjelasan Bapak Haji Yusman, humas masjid tersebut. Dan kita memang sangat membantu mempermudah saudara kita dari turunan Cina itu ingin menjadi mu'alaf. Sehingga mereka rujukannya itu biasanya kalau ingin menjadi mu'alaf, ingin bersyahadat biasanya diarahkan ke Masjid Lause. Jadi alhamdulillah gitu sudah mungkin hampir 2000-an ya yang kita bimbing syahadat di sini itu, dan itu sebagian besarnya itu dari keturunan Cina. Itu mereka kalau yang sudah mengikrarkan ya, sudah bersyahadat, pembinaan berikutnya gimana Pak polanya? Ya tadinya kita ada pembinaan di sini, kita ada pertemuan, tapi memang sejak 2 tahun ada pandemi ini memang kita belum boleh ngumpul-ngumpul ya, kan lagi belum ada, tapi sebelumnya ada. Kita ada pembinaan di sini secara lokal kita mengadakan, atau kita juga ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan Badan Misalkan Nasional, dengan Pemda DKI misalnya, atau Kemenak gitu. Nah, kita adakan pembinaan mu'alaf, biasanya di puncak 2 hari 3 hari misalnya, atau di mana mereka yang presentasi kita ajakkan mu'alafnya itu untuk memberikan pembekalan pada mu'alaf kita itu. Pemirsa, sejarah berdirinya Masjid Laut Se tidak terlepas dari sosok Ui Cheng Hin, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Karim Ui.
Awalnya Karim Uy hanya mengontrak sebuah ruko untuk operasional yayasannya yang dikenal dengan Yayasan Karim Uy, yang fungsinya sebagai wadah pusat informasi untuk warga Tionghoa mengenal Islam. Nah, siapa itu Uy Cheng Hin atau Karim Uy? Untuk lebih jelasnya, mari kita coba simak penjelasan dari Humas Masjid Lao-Tse, Bapak Haji Yusman Iriansyah. Pendiri yayasan ini dipakai namanya tuh, nama yayasannya Yayasan Haji Abdul Karim Uy Cheng Hin. Nah, Abdul Karim Cheng Hin ini salah satu sosok tokoh bangsa di Indonesia, dianggap tokoh bangsa di Indonesia yang keteladanan beliau itulah yang akan diwariskan ke generasi berikutnya itu. Itu niatnya seperti itu. Karena sosok Pak Karim Uy itu mungkin sedikit kita kilas balik ke sosoknya Pak Karim Uy sebagai namanya dipakai nama yayasan ini. Pak Karim itu di Indonesia dikenal sebagai tokoh bangsa. Beliau keturunan Tionghoa, datang ke Indonesia menjadi mualaf, dan waktu singkat udah bisa menjadi tokoh ulama, tokoh Muhammadiyah. Dia pernah jadi pimpinan Muhammadiyah. Beliau juga seorang bisnismen yang cukup sukses. Beliau lah yang pertama kali mendirikan BCA. Beliau juga dikenal sebagai pejuang. Nasionalismenya sangat tinggi. Dia orang Tionghoa, orang Cina datang ke Indonesia, tapi dia berjuang bersama-sama pejuang Indonesia, sama Bung Karno dalam masa penjajahan itu. Nah, karena dia orang pengusaha, jadi banyak modalin perjuangan Bung Karno itu, ya Pak Karim Uy biasanya yang banyak memberikan modal bantuan itu. Nah, ketika beliau meninggal tahun 1988, nah ini sahabat-sahabat beliau dari berbagai tokoh ormas Islam ya, itu kita semua ormas Islam yang terlibat mendirikan ini. Jadi ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Wasliyah, dari ICMI, kami pokoknya apa-apa ormas Islam dan tokoh-tokoh Cina Muslim. Nah, begitu sepakatlah mendirikan yayasan ini, dipakailah nama Pak Karim Uy itu tadi untuk memberikan keteladanan. Beginilah sosok yang harusnya di Indonesia itu harus cinta tanah air. Kalau dia memilih satu agama, dia harus taat menjalankannya, menjadi tokoh agama gitu ya. Dia bisnismen yang cukup sukses. Nah, jadi kita mencoba memberikan teladan ini kepada negeri berikutnya. Itu contohlah sosok Karim Uy. Nah, sehingga dipakailah nama beliau. Dipakailah nama beliau sebagai nama yayasan. Ya, itu sekarang ketua yayasannya itu putranya beliau, Pak Ali Karim Uy, salah satu pendirinya. Salah pendirinya Pak Ali Karim Uy, itu yang menjadi ketua yayasan ini. Nah. Pemirsa, selanjutnya Bapak Haji Yusman menuturkan bahwa awalnya Masjid Lao-Tse masih ngontrak satu ruko, dan kalau yang statusnya masih ngontrak, maka jika pemiliknya tidak mau perpanjang lagi, tamatlah riwayat masjid itu. Nah, pada perkembangan berikutnya pemilik ruko menawarkan supaya dibeli saja. Tapi pada saat itu pengurus belum punya dana. Akhirnya datanglah bantuan dari B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Menristek. Jadi kata Bapak Haji Yusman, B.J. Habibie lah yang membelinya dan selanjutnya mewakafkannya kepada Yayasan Karim Uy untuk dijadikan masjid. Tahun 1994, B.J. Habibie lah yang meresmikan Masjid Lao-Tse. Sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.